Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Secara baik. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bersikap dan berperilaku. Bersikap dan berperilaku. Sampai yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Jadi kegiatan pendahuluan yang pertama itu dia masuk di kelas, dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa. Terus sudah masuk di kayaknya kami itu perhatian dan kepedulian. Yang kedua, sama juga, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Sederhana. Capaian pembelajaran bertahun, peserta mampu mensyukuri dirinya sebagai pencipta Allah dengan pribadi yang istimewa terhadap lingkungan sekitar dan keluarga. Lalu konten A, Allah ciptaan, aku ciptaan. Santun dan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kalau dilanggar, itu yang saya laksanakan di kelas, itu guru menanyakan kembali poin mana yang dilanggar oleh peserta didik. Nah, poin yang mana? Kesepakatan. Itu yang kemarin itu keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas yang diminta itu kesepakatan kelas. Kayak poin mana? Seperti tiga disiplin. Oh, ini poin 1 Bu, saya tidak disiplin. Di situ itu yang saya lakukan. Kalau tidak rapi, tidak tahu dalam, saya tanya di poin mana kamu langgar. Itu. Nah, terus Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Ini Pak ini sahabat ini selalu ada di ruang kelas. Sudah? Pak, kok? Sekarang pertanyaannya begini. Pak, kan ini di kelompok remaja lokal. Tapi perlakuan itu bagaimana? Kita terus torehkan prestasi. SS19 DD28 DD3 dan 7 EE4 dan 6 LL5 dan 5
Semua jumlah 10 Nah, bernafas dalam sia-sia. Coba ini siap. Oke. Selamat pagi. Luar biasa. Baik. Ini salah satu materi nanti yang nanti juga kita buat sertifikat atau budaya positif. Ini juga salah satu praktik senjata nanti teman-teman nanti ke depan di penggerak. Ini juga salah satu materi yang teman-teman pelajari. Semoga teman-teman bisa ikut tempuh jejak semua supaya ke depan bisa banyak bergerak di sini. Baik Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan romantis di sini. Ini juga untuk beberapa orang silakan memberikan pendapat. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang? Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Rasa. Ya. Silakan ada yang berpendapat. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sedang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu mengajar murid-murid Anda? Ada yang mau menjawab apa ya? Jadi menjelaskan alasannya. Dari saya, ya, dengan alasan kenapa demikian? Karena tetap saya menjalankan tugas saya datang mendapat waktu karena tempat itu adalah pekerjaan saya mengajarkan untuk ilmu saya juga. Oh ya, menurut Pamar itu adalah pekerjaan Pamar. Kira-kira nilai apa Pamar? Kita ada nilai semacam apa ya? Ada sesuatu yang Pamar mau datang pada suara sebenarnya yang bekerja. Ini ada sesuatu. Atau memang langsung tak bekerja. Ada jawabannya? Ada. Oke. Terima kasih. Jujur kayak dikasih lo rasa investasi di 12 menit gitu ya kawan-kawan saya kalau kita lewat terlambat sih sebenarnya dan ada dispensasi dikasih lo terlambat 15 menit walaupun ya sampai datang terlambat begitu ya jadi saya akan tetap datang mengajar murid tepat waktu karena jadi guru pembina jiwa. Lebih daripada itu, kalau kita menjadi guru berarti ingat keluarga, ingat yang atas ketemu dengan saya. Sehingga harus jadi contoh yang baik. Lebih daripada itu, nilai apa diri sendiri adalah bagaimana Bapak bisa meningkatkan diri sendiri, menilai diri sendiri. Dan kalau pantas dari guru, refleksi diri sendiri. Ibu Nina, kemudian panggilan jiwa dari Pamar sebagai pekerjaan. Tapi ada satu nilai yang semangat bersama. Salah satunya adalah ya, apa lagi? Nilai kewajiban. Ada lagi?
Oke, jadi itu nilai kebajikan yang sebenarnya mau ditunjukkan dari sisi positif atau budaya positif. Jadi kita kalau mengajar itu karena jiwa atau karena pekerjaan, tetapi itu nilai yang sebenarnya ada dalam diri. Salah satunya adalah nilai tanggung. Nah ini Bapak Ibu, ini menurut Gajar Dewantara menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi ada dua, ada internal, ada eksternal. Nah ini yang perlu ditanamkan dari murid itu adalah motivasi internal, motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, dan sebenarnya kita masuk sampai di bagian eksternal. Terus yang berikut yang dosen. Yang dosen dalam disiplin diri dapat membuat seseorang menilai potensinya menuju kepada sesuatu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan sama seperti kita di mengajar, karena kita tahu itu tujuan mulia, sesuatu yang dihargai. Kita berada seperti teman kita itu kita dapat waktu pasti dapat hadiah. Itu kan motivasi eksternal. Tapi bayangkan kalau dia datang ke bapak dan di kepala sekolah sudah mengatasi dia penghargaan, apakah dia masih mau menjadi guru yang ada ke bapak? Itu butuh motivasi internal. Jadi kesimpulannya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita kalau memang kita tanggung jawab real untuk mendidik anak-anak. Kita menggunakan personil, kalau kasih berita hadiah personil, kita kewajiban kita jawab dan Bapak Ibu yang berikut ini disiplin positif. Kita mau tanya, kalau menurut teman-teman disiplin itu negatif atau positif? Hanya disiplin saya Positif. Kalau saya yang pertama yang ada di posisi kebutuhan dan masing-masing si selesai membuat selesai, dan kalau ada yang ingin lewat atau bikin kelas baru sendiri yang akan untuk dia ini kita sempat kemudian kita ada sisi dalam bersalah dengan bebas kita kasih nama seribu dari luar besar istilah untuk renungkan buat ini kalau bebas yang berdiri ya angkat kita sebenarnya untuk menentukan benefit bagaimana dari hasil refleksi sendiri, jadi sebenarnya kalau merasa harus bukan pada warna oke ini Terima kasih. Kenapa saya memilih satu untuk jalan Angel? Saya pernah sering melakukan pengumuman ada di tempat yang beda yang ada sengaja sebelumnya belajar untuk mengubah pola mengajar sehingga kelas ini habisnya saya ubah jadi makin baik menyadarkan mereka untuk mendidik mereka punya kesalahan dari mana yang terbaik seperti tadi dirinya juga bahwa kita berkegiatan di dalam kelas kita buat kelas. Ini beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam kesehatan dalam pembelajaran langsung. Oke, baik teman-teman. Ini
kontrol yang selama ini kita gunakan untuk mengontrolmu, bahwa yang bisa mengontrol hanya kita, yang bisa mengontrol kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Selama ini kita akan posisi kita mengontrolmu, nilai posisi ini kalau tidak bisa digunakan, tetapi bisa dimanajemen dan tinggal diskusi. Tetapi sini kita harus mengontrol yang masyarakat juga. Ini memang posisi pertama. Kita memang pakai bisa mengukur terus membuat masalah yang di sini harus dibuat. Membuat masalah yang buat masalah yang bisa. Jadi kalau masuk itu merasa salah karena apa ini? Walaupun nggak santai, jangan merasa itu membuat merasa salah. Memang guru pada posisi tidak ditinggi, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui kelas. Misalnya contoh, ini anak saya tapi bayang di tanah dia tentang misalnya koper itu kosong. Karena kalau mau ini, tapi dia nanti lakunya tidak seperti. Jadi memang kalau memposisikan sebagai teman kita tidak tetapi ada sekali ketentuan terhadap situ. Terus kalau mantau posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan. Hanya satu aturan dalam sekolah kalau terlambat, kalau pemantau terlambat berarti pulang. Konsekuensinya itu besok kolektor terlambat berarti pulang. Tapi posisi manajer sampai di sana, saya terlambat. Karena semua orang melakukan sesuatu pasti ada kalah. Nah kalau sampai terlambat berusia, kalau posisi manajer tetap kita ada apa? Intensitas, stabilitas, identitas, validasi kita akan baru dengan dia beliau. Tapi ini posisi kontrol ini. Kopi bisa nanti pelajari yang juga ada yang di kopi bisa pakai. Bahkan kopi bisa pelajari ini tapi dari kebutuhan tadi ideal sebagai aturan dia tadi kenapa terlambat dan seterusnya baru daripada menanyakan kegiatan. Jadi juga utama di posisi manajer itu bagaimana mencari solusi dan dia bisa mempertanggungjawabkan apa dia laku. Misalnya kalau dia kasih foto kalau di teman kasih usul.
dia guru itu sebagai berperan utama. Tetapi kalau untuk perbedaan Tolong perhatikan dong, contohnya kalau anak yang biasa jalan-jalan Jangan berharap sebenarnya juga itu juga berarti ini sudah kalau ternyata sekarang tidak lagi seperti hal demikian. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan semangat kreatif. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Kita di sini, siapa yang hebat kita, siapa yang kompak kita, di kelas kami pasti cari juara. Ayo, mana di mana kelas yang terbaik, kelas yang terbaik itulah kelas kita. Mana di mana kelas paling kompak, kelas paling kompak, semua kita di sini. Siapa yang hebat kita, siapa yang kompak kita, di kelas kami pasti cari juara. Ya, iya, iya. Iya. Dia nanti berarti kasih tanya, oh tapi bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke Halo rekan-rekan guru hebat sekalian, perkenalkan saya Dina Hebrina Bere, Sarjana Pendidikan Guru di SD Universitas Solo. Saya sangat bersyukur dengan aktifnya komunitas belajar Gugus Oi Boleh. Saya dapat belajar banyak hal di tempat ini, seperti kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga banyak hal-hal baru yang dapat saya pelajari, yang kemudian dapat saya kembangkan di sekolah di mana saya bertugas. Saya juga diberi kesempatan untuk bisa berbagi praktik baik dengan sesama rekan guru di komunitas belajar Gugus Oi Boleh. Terima kasih kepada semua pengurus komunitas belajar Gugus Oi Boleh yang telah bersemangat menggerakkan komunitas belajar ini, sehingga komunitas belajar ini menjadi wadah terbaik untuk kami dapat belajar bersama dan berbagi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Antonius Paulus Fernandes. Saya dari SD Impres Tasilo. Saya sangat senang dan sangat bahagia dengan adanya komunitas belajar ini. Karena di dalam komunitas belajar Guru Oi Boleh ini, saya banyak belajar hal-hal baru dari
kepala sekolah, badan pengurus, pemateri-pemateri dari luar komunitas maupun dari rekan-rekan saya. Pokoknya keren deh. Terima kasih Pak Jimmy Banunaek dan pengurus yang sudah memfasilitasi komunitas ini. Selamat siang teman-teman. Saya akan memperkenalkan nama saya Dias Teknofilo SPDGR. Saya dari SD di Boyboleh. Saya sangat berbahagia sekali dengan adanya komunitas Gugus Boyboleh yang diketuai oleh Bapak Jimmy bersama dengan teman-teman. Tentunya banyak yang saya dapat dari komunitas karena dulunya saya masih pakai belajar yang konvensional, tetapi tentunya dengan adanya berbagai praktik baik dari komunitas sehingga pada SD saya sudah belajar dengan adanya praktik baik yang disampaikan oleh gugus yang sangat luar biasa yang sangat membantu saya sehingga saya tidak lagi konvensional tetapi saya sudah masuk ke pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi saya di kelas. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Jimmy dan juga teman-teman lain yang sudah membantu saya. Tuhan memberkati Bapak Jimmy dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Saudara Pendidikan. Saya dulu dari PDDSD Boyboleh. Di sini saya anggota dari komunitas belajar di sekolah. Saya sangat senang dan bahagia dengan adanya komunitas belajar ini. Di dalam komunitas belajar Boyboleh ini banyak hal baru yang saya dapat di dalam komunitas ini bersama kepala sekolah, pengurus, serta pemateri-pemateri dari luar gugus komunitas ini. Maupun dari adik-adik saya baru bekerja banyak di dalam komunitas belajar. Pokoknya sangat keren deh. Terima kasih Jimmy dan teman-teman ya. Teman-teman pengurus dan membantu fasilitasi ini dengan baik. Perkenalkan nama saya Herman Yusuf. Saya merupakan kepala sekolah di kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jimmy selaku penggagas dan penggerak pada komunitas belajar Gugus Boyboleh yang selama ini telah dirinya untuk menggerakkan komunitas tersebut mulai dari diskusi, belajar bersama sampai pada yang melibatkan pengawas, teman-teman pensi dalam komunitas pemerintah. Sampai sejauh ini kami sangat terbantu karena banyak sekali manfaat yang dimiliki oleh sekolah yang pertama boleh kita bagaimana menghadapi segala soalan yang kami belajar.